Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo Essential Team. Selamat datang di Jurnal Ringkas bersama saya Hevani Rizal. Yang kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Astrid S. Susanto tentang makna dan fungsi kritik sosial dalam masyarakat dan negara. Masalah dan makna kritik sosial. Suatu kritik sosial adalah penilaian ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi masyarakat pada suatu masa. Dalam bidang politik, istilah kritik sosial memperoleh suatu konotasi, yaitu mencari kelemahan-kelemahan pihak lainnya dalam pertarungan politik. Arti implisit inilah yang lambat laun mengaburkan makna benarnya dari suatu kritik sosial, yaitu bahwa penjabaran mengenai suatu masyarakat, anggota, atau elitnya pada suatu saat merupakan suatu analisa yang berbobot ilmiah dan disertai pertanggungjawaban ilmiah pula. Mengingat bahwa pembentukan kritik didasarkan pada proses berpikir dan proses pengumpulan data, maka pertama-tama di sini akan dibahas beberapa masalah yang pernah difikirkan beberapa filsuf dan dicari pemecahannya. Yang dipermasalahkan adalah ketepatan dan kebenaran dari proses berpikir itu sendiri, yang merupakan landasan dari pembentukan suatu kritik. Dalam ilmu pengetahuan sosial, dewasa ini ada kecenderungan untuk membuktikan sesuatu berdasarkan sebanyak mungkin data. Data di mana dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai suatu pembuktian objektif. Berdasarkan beberapa penelitian yang memberi suatu kesimpulan yang sama, barulah peneliti berani menjabarkan pendapatnya berupa analisa dan kritik sosial. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk menganalisa masyarakat bukan saja dimaksudkan sebagai landasan objektif dan mencari titik tolak yang kuat, akan tetapi lebih lanjut mempunyai makna untuk meningkatkan pengertian antar manusia agar manusia kerasan dalam lingkungan sosialnya. Masalah-masalah yang dialami oleh seorang peneliti dan kritikus sosial membawa mereka kembali pada proses berpikir itu sendiri, dan intuisi yang dewasa ini banyak diperdebatkan lagi dalam dunia ilmu pengetahuan yang dianggap masih bertaraf pra-ilmiah, tetapi merupakan sumbangan penting bahkan menjadi titik tolak dan landasan analisa ilmiah. Immanuel Kant dalam tahun 1781 dengan tulisannya Kritik der Reinen Vernunft berusaha mencari jalan keluar dengan memperinci adanya kemungkinan bagi manusia untuk mengerti dan menangkap sesuatu melalui dua jalan. Pertama melalui indranya, dan kedua melalui akal sehatnya. Dari hal-hal yang dikatakan terdahulu, jelaslah bahwa proses berpikir sebagai landasan suatu kritik mengalami banyak kesukaran. Suatu kejadian dalam masyarakat sebagai suatu gejala sosial dapat dinilai dari berbagai segi dan memperoleh penilaiannya berdasarkan proses berpikir yang dibuat oleh setiap manusia, yang dengan sendirinya akan memberikan hasil yang berbeda-beda pula. Hal ini menjelaskan pula mengapa kritik sosial sukar diterima dengan segera pada waktu kritik dilontarkan untuk pertama kalinya. Hanya dengan pendekatan terkombinasi demikianlah indera dan akal sehat, maka suatu kritik sosial mempunyai cukup bobot dan landasan yang kuat. Bila masalah ini telah sedemikian rumitnya dilihat dari proses berpikir saja, maka penilaian dan penerimaan suatu kritik sosial akan lebih sukar lagi apabila dihubungkan dengan pengetahuan sosiologi dan antropologi. Bila dari proses berpikir hambatan utama penerimaan suatu kritik adalah karena pengetahuan a priori yang berbeda-beda, maka ditinjau dari segi sosiologi dan antropologi, perbedaan itu meningkat karena pengetahuan berbeda-beda menurut sistem nilai yang diperoleh individu dari lingkungannya. Karena itu timbullah kecenderungan untuk membahas kritik sosial bersama sebagai satu unsur dalam kontrol sosial, terutama mengenai nilai-nilai yang sedang berubah dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan masyarakat. Kritik sosial dan faktor masa depan. Kritik sosial biasanya dihubungkan dengan perlunya suatu situasi ideal dan perilaku ideal. Apabila suatu kritik sosial ditujukan kepada suatu elit,
Maka biasanya yang dipermasalahkan adalah ada tidaknya high standard of performance, pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan etos dan moralitas yang tinggi, sebagaimana selalu diharapkan oleh masyarakat luas. Bila kemajuan pengetahuan dipakai sebagai landasan kritik sosial, maka faktor yang tak terawasi makin berkurang, sedangkan faktor rasional yang terawasi meningkat. Hal mana yang mana akan menentukan bobot suatu kritik karena ketepatannya. Peningkatan unsur rasional dan penurunan nilai irasional dalam suatu kritik sosial meningkatkan mutu, yaitu karena gejala sosial yang dikritik oleh akal sehat orang lain dianggap sebagai masuk akal dan tepat. Dengan demikian, kemungkinan efektivitas suatu kritik sosial akan meningkat pula, yaitu karena banyak orang berpikir sama dan karenanya diterapkan dalam kegiatan operasional anggota masyarakat melalui proses pembentukan pendapat umum. Dapat merupakan suatu usul, bahkan desakan kepada pihak yang memerintah untuk diperhatikan, bahkan kalau perlu untuk dilaksanakan. Nilai operasional dari suatu kritik sosial lebih lanjut akan meningkatkan nilai kritik sosial itu sendiri, karena bagi masyarakat luas, maka suatu kritik sosial yang tidak operasional adalah kurang bermakna. Dalam kaitan inilah dapat dilihat sumbangan dari pengetahuan ilmu-ilmu sosial kepada masyarakat, yaitu mengaitkan pengetahuan abstrak dengan kemungkinan penerapannya demi perbaikan dalam suatu masyarakat. Dalam nilai operasional inilah biasanya para cendekiawan yang membuat kritik sosial terkalahkan oleh politisi yang mungkin membuat suatu kritik sosial yang secara ilmiah mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi lebih bernilai operasional daripada cendekiawan yang sering terlalu terikat kepada nilai ilmiahnya dan melupakan nilai operasional dari usulan dalam kritiknya. Suatu kritik selalu menginginkan suatu perbaikan. Hal ini berarti bahwa suatu kritik selalu berorientasi ke masa depan. Dapatlah difahami mengapa suatu kritik perlu dilandasi data dan pengetahuan yang tepat, yaitu agar prediksi tentang masalah dalam masyarakat jadi setepat mungkin. Prediksi demikian biasanya didasarkan pada pengetahuan tentang pengaruh timbal balik berbagai hubungan sosial, yaitu hubungan antar kelompok, hubungan antar lembaga sosial dan pemerintah, hubungan individu dengan kelompok dan lembaga-lembaga, serta pengaruhnya terhadap satu sama lain. Situasi hubungan inilah yang akhirnya akan membentuk situasi sosial yang nyata yang selanjutnya akan mempunyai pengaruh untuk beberapa waktu dan karenanya memasuki masa depan. Ternyata bahwa bukan saja ilmu politik dan praktek politik bergerak dalam bidang prediksi, akan tetapi juga ekonomi, sosiologi yang hingga kini selalu hanya dipergunakan sebagai ilmu penunjang data masa kini untuk dapat mengadakan prediksi tentang suatu masyarakat. Adapun langkah yang dibuat oleh sosiologi untuk memberanikan diri mengadakan suatu spesialisasi baru yang dikenal sebagai sosiologi tentang masa depan sekali lagi disebabkan karena perubahan masyarakat yang begitu dahsyat dan cepat. Mengingat betapa cepatnya hubungan dan situasi sosial berubah sebagai akibat perubahan masyarakat yang dahsyat, maka pada para ahli sosiologi nampaknya konsep tentang waktu pun mulai berubah. Akan tetapi ketepatan dari kritik sosial justru akan ditentukan oleh alternatif mana yang menjadi kenyataan dalam masa kini. Dalam hubungan ini, maka sosiologi tentang masa depan banyak menggunakan teknik analisa tentang lambang-lambang dan gambaran-gambaran yang dimiliki oleh orang tentang masa depan. Karena ternyata bahwa gambaran dan lambang ini bukan saja mempunyai arti dan nilai abstrak, akan tetapi bahwa manusia akan bertindak sesuai dengan lambang dan gambaran serta konsepsi yang dimilikinya. Terjadilah pendekatan kembali antara sosiologi dengan antropologi melalui lambang-lambang dan interpretasi lambang, sebagaimana dipopulerkan oleh Levi-Strauss melalui teori struktur pertambangannya. Menurut Levi-Strauss, maka lambang tidak terlepas dari kenyataan dan hidup sehari-hari. Karena itulah lambang harus dilihat dalam suatu struktur sosial budaya yang mana dengan sendirinya menjelaskan bahwa lambang mempunyai nilai operasional dan adalah nyata. Berdasarkan pemikiran ini, maka sosiologi tentang masa depan sangat menekankan nilai lambang sebagai data tentang kenyataan yang menghubungkan masa kini dengan masa depan dan dapat membantu dalam memberi prediksi yang tepat.
Maka sumbangan sosiologi tentang masa depan bagi kritik sosial adalah diterimanya anggapan bahwa melalui lambang dan perlambangan, keadaan masyarakat dalam menganalisa masa lampau, masa kini, dan masa depan dapat dilakukan bersamaan dan secara aman. Sebaliknya, masa depan yang makin tampak dan selalu dalam pembentukan dan proses pendekatan mempengaruhi manusia pula, dalam arti bahwa manusia menyesuaikan diri terhadap apa yang diduga akan terjadi, sehingga masa depan ikut membantu pembentukan masa kini dan masa lampau. Nilai-nilai baru tentang masa depan akan dapat membentuk pemikiran yang baru tentang masa lampau dan analisa serta teori ilmiah tentang masa lampau pula. Ditinjau dari segi inilah, maka makna dari kritik sosial makin meningkat dalam arti ikut membentuk masyarakat yang baru melalui nilai-nilai yang baru. Ditinjau dari segi ini pula, maka seringkali kritik sosial tidak begitu disukai dan sering dikritik sebagai meresahkan ataupun tidak bermanfaat, terlalu teoritis, dan lain-lain. Seberapa jauh hal ini tepat ditentukan oleh seberapa jauh unsur operasional telah diperhitungkan atau belum. Selain itu, masalah penilaian terhadap suatu kritik sosial ditentukan pula oleh seberapa jauh kritik sosial berhimpit atau bertentangan dengan kontrol sosial yang akan dibahas. Kritik sosial dan kontrol sosial. Kritik sosial biasanya dinilai sebagai barometer sosial politik suatu masyarakat. Adanya pendapat-pendapat yang menginginkan koreksi, perbaikan dalam masyarakat, menjelaskan adanya perubahan nilai dan sistem nilai apabila bersifat pervasif. Sehubungan dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda dalam masyarakat, maka seringkali orang menghubungkan faktor kritik sosial dengan kontrol sosial. Selanjutnya, kritik sosial juga sering dihubungkan dengan pendapat umum, yang biasanya menginginkan suatu yang baru atau hal lama yang telah diketahui untuk dilaksanakan. Dilihat dari segi ini, terdapatlah suatu situasi pertentangan antara kritik yang dijabarkan dalam suatu kritik sosial dan konsep kontrol sosial, yaitu karena kritik menitikberatkan kepada apa yang oleh kritikus dianggap benar, sedangkan kontrol sosial membenarkan pendapat kolektif. Untuk bisa mencari jalan keluar dari pertentangan ini, maka sebaiknya dibahas pemikiran dari Huxley dan Karl Mannheim tentang kritik dan pendapat dalam masyarakat yang disebutkan mass society. Julian Huxley membedakan 3 jenis etos, yaitu etos intuitif, etos naturalistik, dan etos berdasarkan teori evolusi. Apa yang dianggap pribadi benar lebih banyak dinilainya sebagai tergolong kategori etos intuitif. Huxley sampai pada kesimpulan ini berdasarkan analisa kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang eksakta dan non-eksakta. Terutama tahap dan situasi nyata lingkungan akan menentukan jenis etos yang dianut suatu kelompok. Kiranya pendapat Huxley ini lebih mendekati pendapat para ahli antropologi yang melihat etos tidak terlepas dari lingkungan dan kelompok, melainkan bahwa dalam kondisi naturalistik, terutama dasar etos dilandasi pemikiran konsep timbal balik dan karenanya mempunyai suatu kegunaan sosial. Etos dalam arti ini tidak didasarkan berdasarkan prinsip transendental, melainkan situasi nyata lingkungan sosial, materi, dan non-materi. Dalam usaha untuk memenuhi dorongan-dorongan ini, maka kelompok mengadakan penertiban dan terbentuklah norma-norma sosial serta etos sosial sebagai permulaan dari pembentukan kebudayaan non-materi. Apabila norma-norma sosial ini dikukuhkan melalui proses formil, yaitu oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh masyarakat untuk tugas tersebut, maka terbentuklah kegiatan-kegiatan politik yang merupakan awal usaha pembentukan hukum. Perkembangan dan pembentukan suatu moralitas sosial dirasakan hanya dapat terwujud apabila ada cukup pengetahuan baru yang menunjang usaha manusia dalam menganalisa kenyataan, dan berdasarkan itu menganalisa dan membuat kesimpulan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Apabila pengetahuan rasional diperlukan untuk lebih menjelaskan kenyataan dan memahaminya, serta kalau perlu mencari jawabannya melalui proses berpikir secara abstrak, maka hal ini berlaku juga dalam bidang seni budaya manusia.
dapat memperoleh atau menemukan nilai-nilai baru setelah melalui proses komunikasi yang telah dikomunikasikan dengan pengalaman emosional. Hal ini terutama dimungkinkan oleh kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Etos dalam teori evolusi karenanya tidak berbeda dengan etos menurut teori naturalistik, yaitu ia tetap mempertahankan nilai operasionalnya. Namun demikian, etos menurut teori evolusi didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang lebih luas dan banyak. Kontrol dalam hal ini lebih bersifat disiplin diri karena menyadari adanya kepentingan diri dengan adanya disiplin sosial. Manusia menurut etos dalam teori evolusi bersikap dan bertindak lebih dewasa. Berdasarkan inilah maka kritik sosial akan dinilai oleh masyarakat. Walaupun suatu masyarakat tradisi masih banyak memperlihatkan etos naturalistiknya sehingga mudah terjadi pertentangan antara nilai yang dianut oleh kritikus dengan nilai masyarakat. Namun, dalam proses perubahan masyarakat serta pendewasaan suatu masyarakat, seorang kritikus dapat memberikan sumbangan untuk menyadarkan masyarakat luas agar tidak mempertentangkan nilai atau etos intuitif dengan etos kelompok, melainkan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dan pemecahan masalah. Dengan demikian, 30 tahun setelah popularisasi istilah kontrol sosial yang memberi nilai mutlak pada etos naturalistik, terjadilah suatu revisi terhadapnya. Rauschig mengembangkan teorinya tentang pemberian nilai mutlak kepada kebenaran pendapat kelompok. Justru pada saat para ahli ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Karl Mannheim, Maciver, dan Huxley sedang mengembangkan teori-teori baru yang mencari keserasian antara individu dan masyarakat melalui teori interdependensi mereka. Menurut Mannheim, maka justru dalam proses transisi, maka moralitas yang abstrak dan moralitas yang praktis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk menghindari egosentrisme, diperlukan pula nilai-nilai yang tidak hanya terbatas pada kepentingan sendiri, akan tetapi juga didasarkan pada kesadaran akan hidup bersama dalam suatu lingkungan. Timbullah apa yang dikenal sebagai social sensitivity atau kepekaan sosial, yang merupakan inti suatu kritik sosial. Suatu kritik sosial yang murni kurang didasarkan pada peneropongan kepentingan diri saja, melainkan justru menitik beratkan hati dan mengajak halayak untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata dalam masyarakat, yang mungkin berdasarkan pemikiran bahkan etos yang lama tidak dapat dipecahkan lagi. Suatu kritik sosial karenanya didasarkan pada rasa tanggung jawab bahwa manusia bersama-sama bertanggung jawab atas perkembangan lingkungan sosialnya. Dalam badai perubahan masyarakat dan nilai-nilainya, Mannheim melihat peranan agama dalam masa transisi, suatu transisi pada masyarakat. Agama dalam hubungan ini tidak dilihatnya sebagai unsur yang statis, melainkan dalam situasi dinamisnya, yaitu bahwa dalam pembentukan suatu struktur sosial yang baru, agama dapat memberikan nilai dan pengarahan dalam menganalisa masyarakat dalam transisi dan perubahan, kemudian mengarahkan perhatian manusia terhadap masalah-masalah yang pokok bagi perkembangan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, lalu mengintegrasikan perilaku manusia pada berbagai tingkat sosial sehingga tetap dipertahankan suatu kehidupan manusiawi. Ditinjau dari segi ini, maka suatu kritik sosial tidak terbatas hanya pada masalah ekonomi ataupun politik saja, akan tetapi substansinya dapat meliputi semua bidang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Sebagaimana juga ada berbagai bidang yang dapat dibahas oleh kritik sosial. Demikian pula dalam bidang yang sama dapat diteropong aspek yang sama oleh berbagai kritikus dengan menghasilkan pendapat yang berbeda. Fungsi dan peranan kritik sosial. Adanya kritik dalam suatu masyarakat mencerminkan perubahan yang sedang dialami oleh masyarakat itu. Kritik sosial makin meningkat dalam volume dan tuntutan serta harapannya. Semua justru berdasarkan pengalaman yang baru dikumpulkan manusia Indonesia, yaitu bahwa berbeda dengan alam tradisional, maka dalam alam modern dan demokratis, juga orang-orang yang pernah ditakuti dan dapat dicabut kewenangannya berdasarkan kritik sosial secara terbuka ataupun tertutup, asalkan kritik itu didasarkan pada data yang benar dan fakta.
Apabila dalam masyarakat tradisional kontrol sosial lebih didasarkan pada seberapa erat dekatnya hubungan pribadi, maka dalam masyarakat modern kontrol sosial lebih bersifat kelembagaan. Kekuasaan yang dimiliki pihak yang berwenang untuk menggunakan kontrol sosial pun tidak dapat dipergunakan lagi berdasarkan masalah pribadi, tetapi mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam masa transisi, maka perubahan suasana depersonalisasi sangat terasa, dan mereka yang terbiasa dengan perasaan aman dalam hubungan keakraban, sebagaimana dikenal dalam masyarakat tradisional, dapat mengalami frustasi karenanya. Perataan ini bukan saja dimaksudkan untuk mengadakan partisipasi, akan tetapi terutama dimaksudkan sebagai perataan dalam penikmatan hasil pembangunan pula. Dalam masyarakat yang mengalami perubahan dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern, di mana dalam kehidupan tradisional masalah perbaikan nasib lebih ditinjau dalam situasi terisolasi, maka kini dalam pembangunan nasional, perataan diharuskan untuk terjadi dalam bentuk makro pula, di mana pemerintah selain harus memikirkan perataan hasil-hasil pembangunan secara geografis, harus pula memikirkan perataannya secara sosial politik. Ternyata bahwa walaupun sebenarnya perataan dalam masa lampau diartikan secara implisit terkandung dalam pengertian pembangunan, namun dalam fase transisi nampaknya perataan hasil pembangunan inilah yang perlu ditinjau khusus dalam arti masih tetap terkaitkan dengan prioritas-prioritas pembangunan pada umumnya. Situasi ini disebabkan karena ternyata mental manusia Indonesia belum terbiasa untuk melihat unsur perataan penikmatan hasil pembangunan secara implisit, sebagaimana mula-mula dibayangkan oleh para teknokrat. Situasi ini pula yang menyebabkan kebutuhan akan sosiokrat dirasakan makin meningkat, yaitu untuk dapat memberi informasi dan jangan terhadap unsur-unsur yang unpredictable pada manusia, terutama dalam fase transisi ini. Dalam fase transisi pula karenanya dirasakan meningkat kekurangan efisiensi aparatur pemerintah, tidak lain dan tidak bukan karena para pengabdi masyarakat ini pun sebenarnya juga hanya anggota masyarakat zamannya, dengan segala kelemahan maupun kelebihannya. Dirasakan bahwa banyak terdapat vakum peraturan maupun kebijakan yang oleh masyarakat diharapkan dapat dipecahkan oleh pemerintah dalam waktu pemerintah sesingkat-singkatnya dalam situasi transisi di mana kevakuman terasa dalam berbagai bidang. Maka kritik sosial dengan sendirinya meningkat dan melonjak dalam volume maupun variasi substansi pembahasannya. Mungkin dapat dikatakan bahwa justru dalam bulan-bulan semenjak Indonesia mengenal OPSTIP, operasi tertib, kritik sosial belum pernah memperoleh angin turutan sebagaimana dinikmatinya sekarang. Adanya MPR yang bersidang untuk menentukan nilai-nilai jangka panjang dan jangka pendek lebih menguntungkan kesempatan bagi kritik sosial untuk berperan dan berfungsi. Bahkan dewasa ini, pelembagaan dari kegiatan yang dilakukan OPSTIP juga dibahas, yang menunjukkan betapa dinamisnya kehidupan di Indonesia dewasa ini. Situasi transisi ini pada satu pihak bisa mengakibatkan situasi kewalahan karena banyaknya masalah yang harus diselesaikan, akan tetapi pada pihak lain tentunya juga bagi berbagai pihak dianggap terlalu lambat sehingga dapat menimbulkan frustasi dan apati. Peranan pendidikan melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal melalui media massa juga tidak dapat diabaikan sebagai unsur yang telah mempercepat pengaruh-pengaruh kritik sosial terhadap pemerintah. Dalam situasi ini pula dapat dibaca berbagai konsep tentang perataan. Di satu pihak, ada teori yang mengatakan bahwa hanya dengan mempercepat pembangunan lebih cepat lagi, maka perataan dapat dicapai. Di lain pihak, ada teori yang mengatakan bahwa kecepatan pembangunan perlu ditunjang oleh mental yang cocok, sehingga keberhasilan pembangunan tergantung pada kecepatan mencetak orang yang terampil dan ahli. Inilah beberapa masalah yang dapat diambil kesimpulannya dari sedemikian banyak kritik sosial yang membahas masalah-masalah aktual dalam hubungannya dengan pembangunan dan proses perataan hasil pembangunan tersebut. Dilihat dari apa yang hingga kini dibahas, jelaslah bahwa suatu kritik sosial yang ingin efektif harus memenuhi beberapa langkah syarat dan Dilihat dari apa yang hingga kini dibahas, jelaslah bahwa suatu kritik sosial yang ingin efektif harus memenuhi beberapa langkah dan syarat. Kritik sosial sebagai pendapat pribadi tidak terorganisir akan hilang lenyap dalam saingan pendapat. Ternyata bahwa juga kritik sosial perlu melembagakan diri
menemukan saluran-saluran yang dapat lebih menjelaskan, memfokuskan, memperinci, dan merumuskan dalam langkah-langkah operasional mengenai apa yang diusulkan untuk diperbaiki. Berbeda dengan kritik sosial dalam alam tradisional ataupun liberalisme, maka dalam situasi transisi yang penuh dengan kesukaran dan saingan pendapat dan saingan pengusulan nilai-nilai baru ini, kritik sosial perlu juga melepaskan diri dari keikatan-ikatan komunal maupun kepentingan pribadi. Data dan lingkup lebih luas diperlukan oleh suatu kritik untuk dapat berperan dan berpengaruh. Juga kritik sosial memerlukan suatu integrasi fungsional. Dalam usaha mengefektifkan usul dalam kritik sosial, akhirnya para teknokrat dan sosiokrat serta kaum cendekiawan yang biasanya melancarkan kritik sosial terjerat sendiri dalam dilema, mengelompokkan diri atau mencari dukungan, ataukah tetap bertahan sebagaimana ditentukan oleh norma bagi kaum intelijensia, yaitu tetap berdiri sendiri dan mengharapkan bahwa salah satu kelompok fungsional dalam masyarakat akan menampung pendapatnya serta merealisasikannya. Apakah dalam situasi ini kaum teknokrat dan intelijensia cukup berkepribadian untuk menahan kekecewaannya apabila kritiknya ternyata tidak berpengaruh sama sekali? Timbullah pertanyaan, seberapa jauhkah kritik dijabarkan oleh kaum terpelajar? Sekedar sebagai latihan rutin ataukah sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat? Situasi ini merupakan dilema bagi setiap teknokrat dan sosiokrat yang berusaha memperbaiki masyarakat melalui kritik-kritik sosialnya. Jawabannya akan ditentukan oleh watak, kepentingan, dan situasi yang dihadapi setiap teknokrat, dan karenanya akan berbeda-beda. Selain dari mempermasalahkan efektivitas kritik sosialnya bagi perbaikan masyarakat dan negaranya, maka dalam badai kritik sosial yang mudah membingungkan itu, unsur konsensus meminta perhatian juga. Mengingat bahwa kritik sosial bukan lagi merupakan suatu milik pribadi, sekali ia disebarkan di masyarakat, maka mau tidak mau efektivitas isi kritik sosial sangat ditentukan oleh kesediaan kritik ini untuk diakomodasi dengan kritik-kritik sosial lainnya. Dalam tahap realisasi dari usul-usul dalam kritik sosial tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi pembauran pendapat, hal mana sering mengecewakan pihak yang mengusulkan. Demi pelaksanaan, maka hal ini tidak dapat dielakkan. Kritikus selalu berhadapan dengan pertanyaan lebih lanjut. Perlukah aku menjadi pelaksana pula? Agar realisasi usul dapat terjadi sebanyak mungkin berdasarkan usul semula, apabila jawabannya adalah ya, maka kritikus yang semula mempunyai kekuatan karena tidak terlibat dalam pelaksanaan detail, tetapi justru berdasarkan distansi dapat melihat dengan lebih jelas masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain, akan meninggalkan unsur kekuatannya sebagai kritikus. Teknokrat akan berakhir sebagai teknokrat dan ia sendiri akan menjadi sorotan dari kritik sosial yang baru. Apabila jawabannya adalah tidak, maka kritikus yang biasanya adalah teknokrat dan sosiokrat haruslah kuat mentalnya untuk menahan kekecewaannya bila usulnya tidak diterima atau menjadi lain dari gagasan semula. Ia tetap dapat bertahan sebagai teknokrat dan sosiokrat, akan tetapi hal ini dilakukannya dengan pengorbanan efektivitas kritik sosialnya. Kedua jawaban di atas adalah mungkin dan akan dihadapi oleh seorang kritikus sosial yang mempunyai daya analisa tajam dan berbobot. Apabila jawabannya terhadap tantangan realisasi kritiknya adalah dalam bentuk pertama, maka ia harus rela bahwa akan ada kritisi sosial yang baru, generasi kritisi yang baru yang akan mengkritiknya sebagaimana ia sebelumnya mengkritik pelaksana-pelaksana terdahulu. Apabila jawabannya adalah dalam bentuk kedua, maka alam kritisi tidak akan kehilangan tokoh kritisinya. Akan tetapi hal ini telah dilakukannya dengan pengorbanan realisasi tepat dari gagasannya dengan kemungkinan bahwa masyarakat mungkin tidak akan mengalami perbaikan karenanya. Dalam hubungan ini maka kesadaran bermasyarakat akan lebih menentukan. Akan tetapi apakah ia akan lebih berhasil sebagai kritikus atau sebagai pelaksana dari gagasannya? Wallahu a'lam bishawab.